Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita akan mungkin sama-sama membahas ya teman-teman ya, permen LHK, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 19 tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun, atau lebih kita ketahui dengan pengelolaan limbah non B3 untuk part ketiga ya. Jadi kalau teman-teman belum nonton part ke-1 dan kedua, teman-teman bisa kunjungi channel kita untuk melihat part ke-1 dan part keduanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kita mulai dari bab 6, pengangkutan limbah non bahan berbahaya dan beracun, pasal 39. Pasal 39 ayat 1. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 38, memerlukan proses penyerahan limbah non B3 kepada pihak lain, dilakukan pengangkutan limbah non B3. Ayat 2, pengangkutan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan A, menjamin tidak terjadinya ceceran, tumpahan atau pencemaran lingkungan, dan B, menggunakan alat angkut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi. Ayat 3, pengangkutan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilengkapi dengan berita acara perpindahan limbah non B3 yang diisi oleh A, penghasil limbah non B3, B, pengangkut limbah non B3, dan C, pihak lain yang melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah non B3. Ayat 4, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya bab ke-7, perpindahan lintas batas limbah non bahan berbahaya dan beracun. Terdiri dari satu pasal saja ya, yaitu pasal 40. Pasal 40 ayat 1, dalam hal penghasil limbah non B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah non B3, penghasil limbah non B3 dapat melakukan ekspor limbah non B3. Ayat 2, dalam hal negara tujuan ekspor limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengkategorikan limbah non B3 yang diekspor sebagai limbah B3, penghasil limbah non B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri. Ayat 3, tata cara permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 huruf A dan huruf B dilarang untuk impor limbah non B3. Ayat 5, impor limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikecualikan untuk limbah non B3 yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut ke bab ke-8 ya, dokumen rincian teknis pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Dokumen rincian teknisnya terdiri dari 3 pasal, dari pasal 41 sampai dengan pasal 43. Pasal 41 ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 38 wajib menyusun dokumen rincian teknis pengelolaan limbah non B3. Ayat 2, dokumen rincian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 untuk kegiatan pengurangan limbah non B3, lampiran 7 untuk kegiatan penyimpanan limbah non B3, lampiran 8 untuk kegiatan pemanfaatan limbah non B3, dan lampiran 9 untuk kegiatan penimbunan limbah non B3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 42 dokumen ayat 1 ya, dokumen rincian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 harus termuat dalam persetujuan lingkungan. Ayat 2, tata cara penerbitan persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43, dalam hal gubernur, bupati, atau wali kota sebagai penerbit persetujuan lingkungan masih memerlukan informasi tambahan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah non B3, gubernur, bupati, atau wali kota dapat berkonsultasi kepada menteri melalui Direktur Jenderal.
Bab 9. Klarifikasi status limbah. Terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 44. Pasal 44 ya, ayat 1. Menteri memfasilitasi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang memerlukan klarifikasi status limbah yang dihasilkannya. 2. Penghasil limbah dapat mengajukan permohonan klarifikasi status limbah kepada Direktur Jenderal. Ayat 3. Permohonan klarifikasi status limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilengkapi dengan dokumen teknis berupa A. Diagram proses produksi, B. Diagram proses dihasilkannya limbah yang akan diklarifikasi, C. Material Safety Data Sets atau MSDS, bahan baku dan bahan penolong, D. Neraca massa limbah yang diklarifikasi, E. Standar operasional prosedur penanganan limbah, F. Hasil uji karakteristik, G. Hasil uji toxicity karakteristik leaching prosedur atau TCLP, dan H. Rencana pengelolaan lanjut limbah yang diklarifikasi. Ayat 4. Terhadap permohonan klarifikasi status limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan evaluasi melalui A. Validasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, dan B. Verifikasi teknis melalui pertemuan teknis dan atau verifikasi lapangan. Ayat 5. Hasil validasi dan verifikasi status limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa surat klarifikasi status limbah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Bab ke-10 pelarangan pasal 45 ya. Satu pasal aja, pasal 45 pelarangannya. Dalam pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, penghasil limbah non B3 dilarang melakukan A. Dumping atau pembuangan limbah non B3 tanpa persetujuan dari pemerintah pusat, itu ya dilarang. B. Pembakaran secara terbuka atau open burning dari limbah non B3. C. Pencampuran limbah non B3 dengan B3 dan atau limbah B3. Ya, ini berbahaya sekali nih. Dan D. Penimbunan limbah non B3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir. Kemudian bab ke-11, pemantauan dan pelaporan terdiri dari dua pasal, pasal 67 dan pasal 46 dan 47, maaf. Kita lihat pemantauan dan pelaporannya, pasal 46 ayat 1. Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun terhadap kegiatan dan neraca massa pengelolaan limbah non B3. Ayat 2. Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan pengelolaan limbah non B3. Pasal 47 ayat 1. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 40 wajib dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Ayat 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara elektronik melalui laman berikut ya, https://plb3menlhk.go.id. Itu laporannya dilaporkan di situ gitu ya, melalui link tersebut. Kemudian yang ketiga, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Nama limbah non B3, B. Kode limbah non B3, C. Jumlah dihasilkan limbah non B3 setiap bulan, D. Neraca massa pengelolaan limbah non B3, dan E. Jenis kegiatan pengelolaan limbah non B3. Ayat 4. Neraca massa pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas A. Limbah non B3 yang dihasilkan dari proses produksi, B. Limbah non B3 yang disimpan, dan C. Limbah non B3 yang telah dikelola. Ayat 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab ke-12 ketentuan penutup, satu pasal 48 ya. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, teman-teman semua, itu dia pembahasan kita, pembahasan dari pasal-pasal dan ayat-ayat dari Permen LHK nomor 19 tahun 2021 ini. Mungkin insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan pada lampiran dari peraturan ini ya teman-teman ya. Tadi dari video-video kita sebelumnya ini banyak membahas tentang beberapa hal termasuk format-format ya yang ada di lampiran dari peraturan Permen LHK nomor 19 tahun 2021. Sehingga insya Allah mungkin selanjutnya kita akan membahas lampiran dari peraturan menteri ini.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.